Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ida Farida. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi persediaan, ya. Karena minggu lalu kita sudah belajar kas dan piutang, dan minggu ini kita akan belajar persediaan, ya. Baik, apa itu persediaan? Persediaan itu kalau dalam laporan keuangan masuk dalam laporan neraca karena merupakan salah satu aset, ya. Jadi masuk dalam kategori aset, yaitu aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung, ya, untuk mendukung kegiatan operasional, ya, atau barang-barang untuk dijual dalam waktu 12 bulan. Ya, jadi eh, persediaan ini masuk dalam kategori aset, ya, yang berupa dalam bentuk barang, ya, untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian apa klasifikasi persediaan itu apa? Jadi persediaan itu kita lihat tergantung apakah perusahaan itu sebagai pedagang, ya. Nah, kalau pedagang berarti dinamakan perusahaan dagang. Tapi kalau ada proses pembuatan atau produsen itu dinamakan perusahaan manufaktur, ya. Nah, dalam perusahaan dagang itu hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Ya, lain halnya kalau dalam perusahaan manufaktur itu ada tiga, ya. Jadi ada persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap dijual atau biasa dinamakan produk akhir, finished goods, ya. Nah, itu merupakan klasifikasi persediaan, ya, bedanya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Ya, kalau perusahaan dagang itu hanya menjual belikan, ya, eh, nama jenis persediaannya ada persediaan barang dagangan, tetapi kalau perusahaan manufaktur itu ada proses pembuatan, ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kemudian kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan di sini yang pertama, hak kepemilikan itu ditentukan di awal transaksi jual beli, ya, dengan syarat jika penjualannya franko gudang penjual, maka, ya, jadi maka begitu barang keluar dari gudang penjual, ya, kita misalkan saya sebagai penjual, ya, begitu barang keluar dari gudang, maka barang tersebut sudah bukan milik penjual, tetapi menjadi milik dan tanggung jawab penuh si pembeli. Jadi saat barangnya sudah keluar dari gudang saya sebagai penjual, ya, sudah menjadi hak milik si pembeli. Nah, jika persyaratan penjualannya franko gudang pembeli, itu sebaliknya. Kepemilikan barang akan beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut benar-benar diterima. Ada konfirmasi bahwa oke, barang sudah diterima oleh si pembeli atau sudah ada di gudang pembeli. Ya, itu adalah kepemilikan persediaan. Nah, kemudian jika barang diperoleh atas dasar konsinyasi, nah, misalkan apa? Kepemilikan barang tetap berada di pihak pengirim. Misalkan saya mau nitip barang dagangan saya di toko, ya kan? Nah, kepemilikannya itu tetap di pihak kita atau saya yang menitipkan. Kemudian karena bukan hak atau milik dari pihak yang dititipkan, maka barang konsinyasi ini tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititipkan. Nah, bagi si penitip, barang konsinyasi ini masih tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari persediaannya sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata atau sampai terjual. Ya, jadi sampai persediaannya atau barang konsinyasi itu tersebut benar-benar terjual ke konsumen. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk pencatatan persediaan. Nah, pencatatan persediaan perusahaan dagang secara sistematis itu akan mencatat persediaan untuk menentukan apa? Yang pertama, berapa besar persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual, lalu berapa besar persediaan barang dagangan yang laku terjual. Nah, di sini ada dua metode atau sistem pencatatan persediaan, yaitu yang pertama pencatatan perpetual dan yang kedua sistem pencatatan periodik atau fisik. Ya, nah, saya akan jelaskan metode
sistem pencatatan dengan metode perpetual. Nah, dengan metode perpetual di sini, persediaan itu dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun pada saat dijual. Nah, harga pokok dari barang dagang yang dijual itu ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Nah, kalau seperti ini cocok untuk perusahaan yang frekuensi transaksinya ini tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Ya, ini untuk metode perpetual. Nah, satunya metode periodik. Metode periodik ini persediaan dicatat dan dihitung hanya di awal dan di akhir periode akuntansi saja, bisa tiap bulan atau setiap tahun. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Nah, biasanya kalau seperti ini digunakan untuk perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi, ya. Ini menggunakan metode periodik. Nah, kemudian tadi pencatatan persediaan. Nah, ini adalah penilaian persediaan. Ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama metode FIFO, first in first out. Kemudian metode LIFO, last in first out. Dan metode biaya rata-rata atau average. Ya, bagaimana perbedaan dari 3 metode tersebut? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama metode FIFO. Metode FIFO di sini harga pokok barang yang pertama kali dibeli itu merupakan yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir itu harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Itu adalah FIFO. Nah, nanti akan ada contoh transaksinya ya, atau contoh soalnya. Nah, kemudian yang kedua, metode LIFO. Harga pokok dari barang yang terakhir kali dibeli itu yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Nah, seiring berkembangnya waktu, untuk metode ini sudah tidak lagi digunakan karena mengakibatkan adanya perbedaan laba, kemudian mengurangi kualitas laporan keuangan, dan tentunya dari sisi pajak ya itu bisa untuk memanipulasi pajak. Makanya metode ini tidak dipergunakan lagi. Kalau misalkan contoh untuk fashion ya, usaha fashion itu biasanya kan yang pertama kali dikeluarkan itu sesuai tren ya, sesuai tren dengan saat ini, itu kan terakhir dibeli langsung dikeluarkan atau dijual, sehingga stok yang lama itu akan mengalami kerusakan. Nah, itu yang mengakibatkan adanya kekurangannya atau eh, apa tadi dari sisi laporan keuangannya maupun dari labanya seperti itu, dari perbedaan labanya. Dan kemudian di sini metode rata-rata ya. Dengan metode rata-rata, harga pokok penjualan per unit itu dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit ya dari barang yang tersedia untuk dijual, itu untuk metode rata-rata. Nah, saat terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, nah ini ada beberapa ya, dari 3 metode tersebut. Yang pertama, jika menggunakan FIFO, menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar. Harga pokok penjualannya paling kecil dan laba kotornya dan laba bersihnya itu paling besar, maaf. Laba kotor dan laba bersih paling besar. Nah, kalau menggunakan LIFO, nilai persediaan akhirnya paling kecil, harga pokok penjualannya besar, dan laba kotornya serta laba bersihnya itu paling kecil. Nah, itu kalau terjadi inflasi atau adanya peningkatan harga barang. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Menghasilkan nilai persediaan akhir yang dari persediaan akhir, HPP, laba kotor, dan laba bersih ini berada di antara kedua metode tersebut, ya, antara FIFO dan LIFO. Nah, berikut ini ada contoh nih, contoh perhitungan penilaian persediaan dengan 3 metode tersebut. Ya, walaupun tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa metode LIFO itu sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi sebagai pengetahuan untuk membedakan
ketiga metode tersebut akan Ibu sampaikan di sini dengan menggunakan contoh soal ya atau contoh perhitungannya. Nah, di sini misalkan ada soal ya, di sini ada ditentukan persediaan awal ya di tanggal 1 Maret ada 120 unit harganya 200.000. Ya, kemudian ada transaksi penjualan, pembelian dan seterusnya. Ya, ini apa namanya? Informasi awal ya. Nah, kemudian kita akan mencatat persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Ingat, FIFO tadi barang masuk pertama, keluar pertama, ya kan? Nah, tadi kan sesuai dengan informasi 1 Maret itu ada persediaan sejumlah 120 unit harganya 200.000. Nah, tanggal 5-nya itu ada transaksi atau dijual produk tersebut sebanyak 84 unit. Nah, karena ini hanya ada satu stok ya, dengan harga 200.000, maka otomatis yang terjual ya sesuai dengan stok yang ada, ya kan? Dengan harga 200.000, 84 unit, ya, sehingga sisanya 120 diambil 88 unit, masih ada sisa atau saldo barangnya itu 36 unit. Nah, jika ada informasi tanggal 12, perusahaan itu membeli 96 unit. Nah, harganya 210. Nah, dengan seperti ini, maka stoknya bertambah 96 unit dengan harga berbeda ya, harganya 210.000. Sehingga stoknya 36 dan 96. Nah, karena menggunakan metode FIFO, ya, jika ada transaksi atau jika ada penjualan, maka yang dijual itu yang pertama dulu. Misalkan tanggal 19 Maret terjual 36 unit. Nah, berarti yang dijual yang 36 dulu ini. Ya, 36. Ya, kemudian terjual lagi 12 unit. Nah, baru setelah yang stok pertama habis, ambil stok yang kedua yang sejumlah 96 dengan harga 210.000. Ya, itu kira-kira begitu yang Vivo dan seterusnya. Ya, pokoknya kalau Vivo yang pertama yang terjual, ya, stok pertama yang terjual. Nah, berikutnya bagaimana untuk menghitung besarnya persediaan akhir yang akan disajikan di neraca. Misalkan ya, tadi dari yang sudah kita buat ya, berarti persediaan akhirnya adalah 60 dan 120. 60 di harga yang 210 dan 120 di harga yang 220. Nah, akan kita hitung 60 unit kali 210 dan 120 unit dikali 220 unit. Sehingga ada 180 unit persediaan akhirnya. Totalnya ada 39 juta. Nah, kemudian kita akan hitung berapa penjualannya. Nah, penjualannya itu 46 miliar, maaf, 46 juta 800.000. Dari mana? Itu dari semua informasi yang penjualan, ini ya, 84, kemudian 48, dan 24 di total, dikali 300.000 ini. Ya, 300.000 itu adalah harga jual per unitnya. Nah, sehingga muncul penjualannya 46.800.000. Berapa HPP-nya? HPP-nya itu ada 31 juta sekian. Nah, dari mana? Coba kita lihat. Untuk HPP-nya 31 berapa tadi? 31 juta ya. Bentar. 31.560.000. Kita lihat ya. 16,8 ya. Jadi 16.800.000 ditambah 7.200.000 ditambah 2.520.000 ditambah 5.004.000 rupiah ya. Itu apa namanya? Totalnya, maaf, ini 5.040.000 rupiah ya. Ini totalnya jadi 31.560.000 sehingga laba kotornya penjualan dikurangi HPP sebesar 15.240.000. Nah, itu cara menghitung untuk berapa besar penjualan, HPP dan laba kotornya ya. Nah, kemudian kita menggunakan metode LIFO sebaliknya. Kalau LIFO itu tadi ya barang yang terakhir dibeli yang pertama dijual atau dikeluarkan.
Nah, jika misalkan ini kan ada tadi persediaan akhirnya kan 120, kemudian ada penjualan 84 karena belum ada stok lagi, otomatis baru ada satu stok ya sebesar atau sebanyak 120. Sehingga 120 dikurangi 84, ya saldonya 36 unit. Nah, kemudian dibeli lagi nih 96 unit. Nah, berarti kan muncul stok ya, yang 36 tadi sisa yang sudah terjual, lalu muncul stok lagi 96, sehingga stoknya ada 36 dan 96. Nah, pada saat kita akan menjual, ada transaksi ya, penjualan, maka kita lihat 19 Maret ya, terjual 48 unit. Ya, di harga 210. Ya, jadi yang stok terakhir dulu ini 210. Ya, makanya sisanya 36. Ya, kemudian dijual lagi 24, masih sama dengan harga 210. Berarti stok yang terakhir dulu yang dikeluarkan. Itu menggunakan metode LIFO. Kemudian menggunakan metode average itu adalah menjumlahkan ya. Misalkan contoh di sini ada pembelian tanggal 96. Berarti kan ada stok baru ya. Kalau ada stok baru, berarti kita menjumlahkan nih persediaan akhir ditambah pembeliannya berapa totalnya, ya kan? Baru nanti dibagi sejumlah saldo unitnya. Ya, nanti bisa dipelajari pelan-pelan ya. Eh, Dibagi 132 akan muncul harga baru. Ya, jadi kalau metode average itu pada saat setiap ada transaksi pembelian, pada saat perusahaan membeli atau kulaan ya, itu akan muncul harga baru karena akan dibagi rata-rata dengan jumlah unitnya. Ya, kira-kira itu dari tiga metode ya, FIFO, LIFO, dan average. Perbedaannya di situ. Ya, nah kemudian, nah ini kita akan penilaian persediaan dalam sistem pencatatan periodik. Nah, ini untuk tadi perpetual, ini adalah periodik. Ya, misalkan di sini 1 Januari, 5 Maret, 18 Agustus ada persediaan awal 200 unit, pembelian 300, 400, dan 100 unit. Ya, nah ini tidak terbaca sebentar. Nah, ini tersedia untuk dijual totalnya ada 1000 unit. Ya, total harga perolehannya 104 juta. Nah, kita akan hitung besarnya persediaan akhir sebanyak 300 unit itu terdiri dari 100 unit dan 200 unit. Ya, 100 unit dan 200 unit berarti totalnya ada persediaan akhirnya ada 300 unit di harga 120 dan 110. Ya, coba kita lihat ini ya. 400 eh, di harga 110 dan 120 unit. Ini. Ini ya. 110.000 dan 120 unit. Ya. Nah, harganya 120 ini totalnya sehingga ada 34 juta. Nah, karena menggunakan Vivo di sini ya, karena yang dijual pertama adalah barang yang sudah masuk atau ada lebih dulu atau yang pertama kali dibeli, maka yang menjadi persediaan air itu adalah barang yang dibeli belakangan. Ya, artinya yang terakhir dibeli ya adalah ini ya 100 unit ya dan ini ada 300 unit ya. Oh maaf ini besarnya persediaan air sebanyak 300 unit sebentar. 30 berdasarkan perhitungan fisik. Nah, ini ya, berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan tanggal 31 Desember menunjukkan bahwa besarnya barang dagangan yang belum terjual itu ada 300 unit. Nah, artinya berarti 300 unit itu kan berarti barang yang terakhir dibeli. Itu berasal dari 100 unit ini dan sisa dari 400 unit ini. Sehingga kita akan hitung 100 ditambah 200 unit harganya 120 dan 110.000. Ya, tuh. Begitupun dengan jika menggunakan LIFO, ya kebalikannya. Ya, ini nanti bisa dipelajari, ya. Nah, kemudian
kita akan belajar penilaian persediaan selain harga perolehan. Apa itu? Nah, kadang nilai persediaan yang lama itu menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan mode yang berkembang sangat pesat. Jadi ketika harga pokok untuk membeli barang itu sama pada saat ini atau harga pasar atau lebih kecil dibandingkan dengan harga perolehan pada saat pertama kali beli, maka metode harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar itu digunakan untuk menilai persediaan. Nah, contoh seperti ini ya. Misalkan ada produk X dan produk Y. Produk X itu harga perolehannya 60 juta. Harga pasarnya 55 juta. Kita akan menggunakan metode LCM ya, low cost market. Jadi mengambil nilai terendah. Jadi yang akan kita ambil adalah nilai atau harga 55.000. Produk Y, harga perolehannya 45 juta, kemudian harga pasarnya 52 juta. Sehingga yang akan kita ambil adalah 45 juta LCM-nya. Ya. Nah, kategori B sama produk Y, harga perolehan 48 juta, harga pasar 45 juta. Kita ambil harga terendahnya adalah 45 juta dan seterusnya. Ya, sehingga totalnya harga perolehannya 168 juta, harga pasarnya 166 juta, untuk nilai LCM-nya itu 159 juta total. Jadi ini mengambil nilai terendahnya. Ya, kira-kira begitu untuk ilustrasi metode LCM. Ya, jadi bisa disimpulkan untuk materi persediaan ini yang harus kalian pahami adalah dengan menggunakan menilai atau melakukan penilaian persediaan itu dengan menggunakan tiga metode, FIFO, LIFO, dan average. Dan LIFO itu sudah tidak dipergunakan lagi. Kita fokus pada FIFO dan average, ya. Lalu metode pencatatannya menggunakan perpetual dan periodik dan menggunakan metode LCM low cost of market, yaitu menilai persediaan selain harga perolehan. Kira-kira begitu teman-teman semuanya, selamat belajar. Semoga diberi kemudahan ya dalam membaca atau mempelajari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.